Proyek pembuatan sistem irigasi telah hampir selesai, mungkin sekitar 50%. Buat yang penasaran apa aja yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem irigasi, mari ikuti sampai akhir ya. Pertama, tentu saja kita membutuhkan pompa air. Pompa air yang saya gunakan, kita bisa lihat ini adalah Shimizu PS135. Itu adalah power outlet, power listriknya. Ini saya menggunakan pipa 3/4 inci, 3/4, ya benar. Ini input ya, ini input dari sumur, kemudian ini outputnya. Oke, ini pipa outputnya 3/4. Ini adalah namanya Venturi injector. Venturi injector digunakan untuk mencampurkan pupuk secara otomatis. Saya gunakan ini untuk selangnya, selang kawat 10 mm. Kemudian saya juga menggunakan pemberat. Kemudian saya juga menggunakan ini filter saringan. Ini posisi langsung ya, terbuka. Ini terbuka langsung. Kalau seperti ini dia akan ada berbunyi karena ini menyedot. Oke, langsung ini jalurnya seperti ini. Kita akan ikut jalur yang ini dulu. Nah, ini jalurnya seperti ini. Ini tadi pipa 3/4 yang akan kita pisah dengan T-drat dalam. Dratnya ini 1,1/2, maksudnya setengah drat dalam setengah, karena ini apa namanya, check valve ini itu adanya kalau untuk selang ini kan selang 11 mili. Nah, selang 11 mili ini, selang PE 11 mili itu hanya ada ini dratnya setengah. Jadi saya terpaksa tidak menggunakan 3/4 tapi setengah, karena mencocokkan dengan drat melnya si valve ini yang setengah inci. Oke, ini masuk sini ya. Ini saya tanam karena khawatir terinjak. Ini saya tanam ini, kemudian saya bagi ke dua tempat. Yang pertama yang ini posisi tertutup. Ini menariknya kita bisa buka seperti ini, teman-teman. Oh, berat sekali. Oke. Ini sudah terbuka. Ini terbuka. Ini jalur ini mengirigasi 4 rice bed. Yang pertama ini 1, kemudian 2, kemudian yang sana 3 dan 4. Sebenarnya harusnya lebih baik 2 saja, karena saya kurang puas dengan hasilnya. Airnya jadi terlalu sedikit yang keluar dan ada bagian-bagian yang tidak merata, tapi tidak apa-apa, nanti bisa kita akali lebih lanjut. Kalian bisa lihat di situ air terkeluar secara bersamaan di beberapa titik yang sudah kita bolongin. Ya, keluar ya. Di sini juga keluar. Ada beberapa bagian yang dia menetes sih. Nah ini seperti ini menetes sedikit. Nah, bisa dilihat mungkin itu menetes, tapi dah apa-apa, itu udah lebih dari cukup sih. Ini juga seperti ini menetes. Ini adalah mini valve ya. Ini digunakan untuk mengatur rice bed. Jadi ketika rice bed ini merasa sudah tidak terlalu butuh air, kita bisa menutupnya seperti ini, sehingga air yang keluar akan jauh lebih sedikit. Atau kita tutup sama sekali, tertutup total, sehingga tidak ada air yang bisa masuk atau pupuk yang bisa masuk. Cukup simpel, teman-teman.
kalian hanya butuh ini keni, juga kalian butuh ini juga T-nya, dan di bagian ini persilangan kalian butuh ini, aku nggak tahu, lupa namanya. Ini cross kayak gini ya, plus ini akan menghubungkan 4 titik selang. Ya simple, sudah seperti itu aja sih untuk yang selang 11 mili ini. Kemudian jika teman-teman juga ingin menambahkan, bisa menambahkan ini seperti ini ya, tapi harusnya ini tidak sesuai pasangan. Ini saya modifikasi karena air yang keluar tekanannya terlalu tinggi, sehingga di beberapa bagian justru tidak teririgasi dengan baik. Ini kita buka. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ini adalah keran ya. Ini saya gunakan untuk mengirigasi beberapa pot yang ada di sini. Saya gunakan selang 7 mili. Nah seperti ini. Ini pot-pot yang saya nggak perlu lagi netesin satu persatu sih, jadi gampang ya. Ini kita bisa atur kalau dia misalnya terlalu kencang menetesnya dan airnya terlalu banyak. Nah seperti itu teman-teman. Karena kalau harus nyiramin satu-satu sepertinya sangat merepotkan ya. Ya. Lalu ini, kalau ini saya menggunakan T3/4 ya. T3/4 ini karena kita bisa menggunakan keran. Ini kebetulan ada selang sisa, jadi daripada kebuang saya pakai saja. Nah ini saya sambungkan ke sini. Ini dia. Saya sambungkan ke sini, jadi dia bisa mengaliri air seperti itu. Ini airnya keluar seperti ini. Nah ini irigasinya otomatis ya, jadi enak, simple. Kita tinggal mengerjain sesuatu yang lain, dia sudah mengirigasi, dan irigasinya tidak terbuang sia-sia karena bisa langsung penetrasi sampai ke dalam, langsung ke akarnya, tidak menguap terlalu banyak. Karena kalau kita siram biasa kadang dia menguap karena dia berada di permukaan. Kalau ini dia bisa masuk sampai ke dalam. Ya mungkin itu sih sedikit sharing dari saya, dan beberapa masalah yang mungkin masih ada ya, akan saya pelajari terus karena memang ini masih belum selesai. Ini baru selesai sekitar 50%, tapi ini sudah cukup untuk membantu saya dalam proses irigasi, sehingga proses pencampuran pemberian pupuk saya tidak lagi mengkocor, jadi tinggal langsung aja masukkan ke injektor, jadi udah campur secara otomatis, jadi menghemat waktu. Karena kebetulan memang waktu saya nggak terlalu banyak.